melihat kalau masih ada dalam hidup kita semua itu, maka bertobatlah. Itu daging, itu bukan setan. Orang yang selingkuh jangan bilang nih gara-gara setan, Bu. Ih, setan bilang enak di lu, sial di gua. Lu yang selingkuh, gua yang salah. Itu daging, bukan setan. Itu daging. Makanya saya selalu ingetin, makanya di gereja-gereja besar kadang-kadang setan sudah tidak mengganggu, setan cuma kontrol saja. Setan bilang lancar ibadah, lancar coy. Ya, nggak usah diganggu kata setan. Kenapa? Dagingnya udah gede. Kita tinggal kipas saja. Hati-hati saudara, orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Makanya jalan satu-satunya supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, matikan dagingmu. Caranya gimana, Bu? Hidupkan rohmu. Isi roh kita dengan hal-hal yang rohani. Banyak pujian, penyembahan, dengerin khotbah, dan yang terutama menjadi pelaku firman. Dengerin khotbah juga kalau hidupnya nggak berubah, percuma. Jadi menderita itu bukan cuma kita miskin nggak punya uang. Yang kaya juga waktu mau melakukan keinginan roh menderita. Nah, kalau engkau tidak mau menderita, engkau tidak layak menerima janji-janji Tuhan. Matikan kedaginganmu supaya rohmu hidup, baru kita layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Karena dalam dunia ini saudara ada banyak kuasa-kuasa lain yang coba untuk menguasai hidup kita. Tetapi orang percaya kepada Yesus, Yesus bilang, aku pergi supaya Roh Kudus, supaya kamu menerima kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Karena itu semua orang yang percaya Yesus, yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, harusnya kita semua punya kuasa. Kuasa untuk apa saudara? Bukan untuk bikin jadi kaya, amin. Tapi kuasa untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Ya, karena saudara banyak kuasa lain yang ditawarkan dunia hari-hari ini. Tetapi kuasa dari Tuhan itu membuat kita mampu menjadi saksi Kristus. Sekarang ini dunia membutuhkan kuasa saudara, karena itu orang banyak ya pergi ke Gunung Kawi, pergi ke tempat-tempat begitu untuk mencari kuasa. Tapi orang yang di dalam Kristus, kita sudah menerima kuasa itu. Dan Alkitab berkata di dunia ini kan banyak roh-roh ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau banyak roh jahat di udara, berarti saudara kita nggak boleh main-main. Kita harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh punya kuasa. Dan Yesus berkata dia naik ke sorga supaya kita menerima kuasa. Iya, karena dunia ini penuh dengan setan. Di sini ada setan nggak? Siapa yang bilang nggak ada? Angkat tangan. Ada setan nggak di sini? Lihat kanan kirinya, jangan setan. Ya, setan ada. Ada setan di gereja banyak. Makanya jangan terlena, dipikir setelah ke gereja terus sudah bebas dari setan. Setan itu ya dia nggak terlalu takut kalau saudara pergi ke gereja. Ya, tapi dia takut kalau Anda melakukan firman. Karena banyak orang Kristen pergi ke gereja tapi tidak melakukan, hidupnya tidak berubah ya. Makanya saya sering dengar itu, Bu, rajin ke gereja loh, pelayanan lagi. Kalau bahasa roh sampai langit ke-7. Tapi kelakuannya tidak berubah. Yang utang gak bayar, nggak usah angkat tangan. Ya, itu Bu, pokoknya begini. Itu pelayanan Bu, tapi bersinah jalan terus, selingkuh, nggak usah angkat tangan juga. Ya, nah apa yang membuat kita ini berbeda dengan dunia? Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, kamu terima kuasa. Saya suka bersaksi tentang ini saudara, karena memang ini benar-benar saya rasa menjadi berkat bagi orang Kristen ya. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin saudara juga sudah dengar, saudara yang suka lihat online saya, berapa banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya?
Debbie Basir TV. Yang belum tolong subscribe ya. Jangan lupa share, komen ya. Saudara, jadi ada satu orang ya, dia tuh beberapa waktu yang lalu kena COVID. Ya, belum lama saudara, dia kena COVID. Lalu dia ya isolasi mandiri lah di rumah ya. Akhirnya tiba-tiba ketika pembantu mau ngasih antar makan, kok enggak ada orangnya di tempat tidur. Ternyata dia jatuh saudara ya, dan akhirnya singkat cerita dibawa lari ke rumah sakit pakai ambulans karena dia nggak sadarkan diri, pingsan. Sampai di rumah sakit ditangani, dia koma saudara ya. Kalau namanya koma itu berarti belum titik ya, koma ya. Jadi tapi sudah nggak sadar. Lalu dipanggil dokter lah ya, segala macam, sudah dipasang, pokoknya di koma lah. Sampai mamanya telepon saya nangis-nangis, "Bu, anak saya Bu, gini-gini." Tenang Bu, hidup mati kita bukan di tangan COVID. Katakan amin. Ya, COVID masih ada, tapi hidup mati kita bukan di tangan COVID. Di tangan Tuhan, jangan diganti-ganti ya. Sampai orang Kristen begitu ketakutan sama yang namanya COVID. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Saya ini udah bintang 3 COVID. Bener, tapi belum waktunya mati. Kalau sudah waktunya mati, biar saudara nggak kena COVID, di kamar mandi kepleset juga mati. Jadi jangan dirubah-rubah. Tetap Tuhan yang pegang nyawa kita. Saya bilang sama mamanya, "Ibu jangan nangis dulu Bu, hidup mati bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan." "Iya tapi saya bingung Bu, anak saya nggak sadar." Kita berdoa, besoknya saya tanya gimana kabarnya, puji Tuhan anaknya sudah sadar. Jadi dia cerita waktu dia dibawa ke rumah sakit itu, dia kayak orang tenggelam. Ketika dia sesak napas itu, dia bilang seperti di dalam air. Tiba-tiba ada satu sosok pria itu datang, itu badannya bersinar. Lalu pria itu bilang, "Kamu belum waktunya ada di sini, kamu harus pulang." Lalu pria itu mendorong dia keluar dari air, lalu dia bisa bernapas. Dan saya tahu itu Tuhan, karena badannya bersinar dan dia yang pegang nyawa atas hidup seseorang. Akhirnya dia hidup lagi. Tapi ketika sehat, dia mulai menjalankan aktivitas. Dia telepon saya, "Bu, ada yang aneh dalam diri saya setelah saya itu lepas dari koma. Kenapa? Sekarang saya bisa lihat setan. Dan lihatnya itu kasat mata." Lah saudara bisa bayangkan, Alkitab bilang di sekeliling kita ini banyak roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita, bukan manusia. Kenapa sering kali kita berantem dengan manusia? Karena manusia itu dihinggapi sama roh jahat ya. Lalu dia bilang dia bisa lihat secara kasat mata. Jadi dia bilang di rumah sakit tuh Bu ya, di ruang ICU, pokoknya di bangsal itu isinya setan toh. Ya, setan anak kecil, setan kepala tanpa badan, lalu cuma tangan, itu bentuknya begitu. Jadi ya saya Bu enggak takut ya Bu, karena saya percaya bahwa roh yang ada di dalam saya itu lebih besar, dia bilang. Tapi kan ganggu Bu. Kadang-kadang lagi jalan muncul kepala tanpa badan, dia teriak, "Dalam nama Yesus." Ya, nanti lagi ini lihat setan ya, sampai orang kadang nanya, "Kenapa sih?" "Nggak, ada kecoa." Karena dia bingung saudara. Nanti kalau dia cerita, kalau orang nggak percaya dipikir gila. Dan dia cerita, "Saya waktu itu pergi ke Curug sama suami saya ya Bu. Di bawah pohon dekat air terjun tuh udah mau ke Curug, ada penunggu di situ. Tapi setannya ini beda sama di Curug itu, di hutan, setan-setannya sama setan di kota tuh beda." Ya iya benar, saudara boleh tertawa, tapi ini memang ada yang benar-benar melihat. Ya, lalu saudara, dia cerita di Curug itu, setannya itu jadi kayak makhluk, berbentuk makhluk, ada tanduk. Tapi beda sama yang di kota. Dia bilang, "Kalau itu apa ya Bu?" "Oh, kalau itu memang beda lagi. Alkitab bilang setan itu ada tingkatan."
Ya, roh-roh jahat, penghulu-penghulu. Saya bilang kalau yang di Curug itu kayaknya itu roh teritorial, itu penguasa di situ. Jadi memang bentuknya beda. Binatang ada tanduk. Ya, dia bilang itu saya lihat Bu, yang terbang, yang melayang. Jadi saya sepanjang jalan tuh dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kita harusnya begitu loh. Kalau saudara pergi ke hutan, harusnya saudara tuh doa. Ya, tapi kayaknya setannya juga udah malas ganggu saudara, karena kita begitu nyampe itu langsung foto-foto kan. Ya, di segala tempat setan di belakang malah diajak selfie. Kata setan, kayaknya dia lebih setan deh dari kita. Sekarang kan orang seneng kalau foto ada penampakan di belakang tuh seneng, jadi viral, bener nggak? Viral saudara, setan diajak TikTok. Ya, saya tuh lihat sekarang di TikTok isinya ada penampakan, malah dicariin sekarang. Jadi setan di Jakarta ini sudah tidak ada wibawanya. Udah kalah pamor sama orang yang di kota-kota ini. Lalu ya dia bilang, saya tuh bisa lihat orang Bu. Jadi kayak yang guide kami di Curug itu, dia ada penunggunya, orang itu diikuti sama roh karena dia punya ilmu. Jadi dia bilang, Mas temannya ya yang ngikuti. Iya kok Mbak tahu. Dia bisa lihat. Nah kalau orang-orang kayak kita begini, saya tanya, kamu bisa, kalau orang kayak kita Bu, saya tentu tahu orang ini gelap, orang ini terang, orang ini abu-abu, kayak ada cahaya di belakangnya dia. Nah terus dia berbilang, Ibu kita bisa ketemu nggak? Saya pengen, Ibu doain Bu, tutup aja Bu, saya nggak mau lihat-lihat kayak begini Bu, saya pengen kayak dulu lagi, sekarang hidup saya jadi nggak tenang. Terus Ibu doain tutup ya. Saya bilang kalau suruh tutup pintu gampang ya saudara, kalau tutup yang begini ini, tapi saya cuma bilang ya Roh Kudus yang bisa. Dia bilang saya lihat ada satu orang Bu, ya laki-laki itu dia kakinya diganduli sama satu makhluk, bentuknya itu perempuan tapi badannya kodok. Saya bilang itu roh persinahan. Jadi saudara ya sebenarnya bagus juga. Saya bilang dia, kamu kalau nggak ditutup gimana, pakai buat doa pelepasan. Saya bisa ajak dia ke gereja sini nih, lihat nih yang banyak kodok-kodoknya mana. Hello, saya suruh lihat nih pemain musik ini ada kodok berapa, ini jangan-jangan udah kelelawar. Loh orang boleh pelayanan di atas mimbar begini, tapi di alam roh kan gak ada yang tahu kehidupan kita di belakang mimbar kan. Nah itu kan orang bisa lihat, dan makanya saya selalu bilang Alkitab berkata di sekeliling kita nih banyak saksi. Makanya kamu harus menanggalkan segala beban dan dosa, karena kita punya banyak saksi. Saksi pertama siapa? Tuhan. Saksi kedua siapa? Malaikat. Saksi ketiga siapa? Setan. Jadi kita mau hebat khotbah, saya ya, kamu mau hebat main musik, mau hebat singers, mau lompat-lompat kayak apa juga di sini. Hello, kalau ada kodok yang ngikuti kamu, percuma. Setan tuh tahu. Mau saudara lompat-lompat di gereja kayak apa, sudah saudara, setan itu bisa lihat. Makanya yang terpenting tuh pertobatan, supaya ya setan tidak menjadi saksi kita. Saudara mau hebat di gereja lompat-lompat, kalau hidupmu nggak bertobat, engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, segala roh-roh yang mengikuti, percuma. Mau saudara pengerja, mau saudara pendeta, mau pemusik, WL di sini. Makanya saya bilang sebenarnya perlu orang-orang kayak gitu. Saya ajak dia ke gereja biar dia lihat semua ini. Oh amin. Siapa itu yang aminnya kenceng? Ya itu benar saudara. Akhirnya ya dia ketemu, dia bilang, Bu saya pengen ketemu Ibu, doain biar saya ditutup. Lalu saya ketemulah saudara. Waktu ketemu ya yang saya tanya pertama, kamu lihat di saya ada apa? Ya saya takut juga saudara, jangan-jangan saya sudah pelayanan ternyata ada kodok, kelelawar, ya tikus sudah gandulan di saya, ini kan bahaya ya. Jadi ketika ketemu dia bilang kalau Ibu tuh di belakang Ibu tuh ada cahaya terang banget, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Makanya itu yang bikin setan takut sama kita, bilang kalau kau abu-abu atau gelap, sudah tinggal tunggu ada yang gandul. Bapak-bapak yang sering ke tempat pijat, plus pemain musik juga, jangan kau ketawa-ketawa.
Ya, jangan-jangan ada kodok yang gandul di kakimu. Bertobat. Kamu nggak bisa lihat, tetapi setan itu ngikutin. Makanya saya nih mau buka bagi kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jangan sampai kita berpikir, Alkitab bilang makanya orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia menipu diri. Walaupun kita ibadah, tapi kita nggak menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri. Ngapain orang menipu diri? Makanya bertobat. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga. Dia menjanjikan Roh Kudus. Yuk kita lihat bersama-sama apa hasilnya kalau orang itu hidup di dalam roh. Roma pasal yang ke-8, judul perikopnya di sana, hidup oleh roh, ya. Ini saya berapa menit ya? Ini jam semakin berkurang berarti ya, semakin turun. Iya, hidup oleh roh ayat yang pertama saudara, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan langsung gini, wih berarti, wah enggak ada penghukuman nih, saya dalam Kristus Yesus. Yang tadi saya sudah bilang, jangan terlalu pede berada dalam Kristus. Orang yang ada dalam Kristus, dia tinggal dalam kebenaran. Yesus bilang, aku pokok anggur yang benar, kamu ranting. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu melakukan firmanku. Jadi yang tidak menjadi pelaku firman, jangan GR, Anda tidak termasuk di dalam sini ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2, baca sama-sama, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara mengerti ayat ini? Inilah sebabnya kenapa Yesus harus datang ke dunia. Karena semua manusia yang sudah berdosa harus dijatuhkan hukuman atas daging, yaitu maut. Tetapi karena Allah mengasihi kita dan Dia tahu tidak ada seorang pun yang dapat membayar upah dosa itu maut, mati, binasa. Makanya dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tidak ada satu manusia pun bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang bersinah harus mati dibunuh. Siapa yang bisa masuk surga? Jadi Alkitab berkata, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh siapa? Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus turun ke dalam dunia Tuhan, tapi dia 100% daging. Jadi dia bisa dikuasai dosa, dia bisa melakukan dosa, tapi terbukti Yesus tidak melakukan dosa. Ya, ini yang dimaksud saudara. Ayat yang keempat, baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang nah ini ya, yang ada dalam Kristus ya, kita tidak lagi ada dalam penghukuman. Siapa mereka itu? Ayat yang keempat jelas dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup apa? Menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, kita nggak hidup menurut daging, tapi menurut roh, huruf besar Roh Kudus, saudara. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Makanya jangan terlalu banyak mikir daging. Rendang, sop iga, ini daging ini saudara.
Ya, enggak, bukan itu maksudnya. Nanti kita akan lihat apa itu daging, ya itu juga termasuk. Ya makanya ya kita harus juga menjaga hidup kita. Ya jangan terlalu kedagingan, saudara. Termasuk itu juga menjaga makan, itu juga kedagingan. Ya karena jangan terlalu banyak makan, nanti tubuh binasa gara-gara mulut yang tidak bisa ditahan. Ya saya ini lagi menurunkan berat badan dan saudara melihat saya sudah agak langsing kan? Nggak usah tepuk tangan. Ya, tetapi saya menyadari tubuh saya ini bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi saya tuh harus menjaga kesehatan tubuh saya. Memang susah. Yang tadinya biasa makan ya sehari 3 kali apa yang mau dimakan pengen, sekarang semua ndak boleh. Sampai kadang-kadang saya itu kalau hanya melihat, sebenarnya kan hidup mati di tangan Tuhan ya. Tapi ini bagian menguasai daging ya, puji Tuhan ya, saya berdua sama suami baru turun 6 kilo. Tapi lumayan saudara ya, seneng gitu ya, rasanya badan baju longgar, celana longgar. Salah satu cara kita menjaga kedagingan kita. Kalau nggak bisa jaga mulut tuh berarti masih kedagingan. Lalu dikatakan di sana ayat yang kelima, karena keinginan daging itu apa? Adalah perseteruan terhadap ayat yang kelima dulu ya, maaf ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 baca sama-sama. Karena keinginan daging dan hidup dan perhatikan baik-baik, keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang memikirkan roh itu, dia memikirkan hidup di dalam kekekalan dan ada damai sejahtera. Makanya orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya tuh damai terus, katakan. Nggak berantem suami istri, hello. Kalau tiap hari berantem itu berarti dipimpin daging ya, setan. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah sekalipun di bumi, itu artinya dia hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi orang yang hidup dalam kerajaan neraka walaupun masih di dunia, tiap hari itu bikin dosa, marah-marah, nggak ada damai. Jadi saudara tidak usah pengen pergi ke sorga dulu untuk merasakan sorga. Karena sorga itu sudah ada di bumi. Yesus bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Kita bisa mengalami sorga walaupun kita di bumi. Waktu kita hidup dalam kebenaran, ada damai di hidup kita, ada sukacita, itu sudah sorga. Tapi kalau tiap hari hidupmu galau, marah-marah, berantem suami istri, ya itu sudah neraka. Anda belum ke neraka, tapi sudah seperti di dalam rugi enggak? Rugi. Makanya jangan mau. Ciptakan sorga di tengah rumah tanggamu. Hidup dalam damai sejahtera, ndak usah ribut-ribut, ndak usah berantem. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istri sendiri. Disuruh lihat-lihatan suami istri malah mau lihat istri orang. Lihat istrinya sendiri, lihat suaminya sendiri. Sekarang dua-dua tatap matanya bilang, "Say, kita ciptakan sorga di rumah tangga kita ya. Ndak usah berantem-berantem." Cepat lihat mata istrimu. Suruh lihat istrinya aja susah banget ya. Jangan begitu dong, walaupun sudah menikah lama tetap pandang-pandangan, mesra-mesraan, amin. Itu sorga. Ya, tapi kalau Anda ribut tiap hari, berantem 3 hari 3 malam nggak omongan, itu setan. Makanya tadi saya bilang, lihat kanan kirimu, jangan-jangan ada. Nah, itu dia. Ayat yang berikutnya berkata di sana, ya, itu keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu ayat yang ke-7 berkata, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan dengan Allah itu daging, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang-orang yang tidak mau melakukan firman itu hidupnya dipimpin oleh daging. Anda nggak mau lepaskan pengampunan, tetap kepahitan, itu daging. Kenapa? Karena daging tidak mungkin takluk kepada firman Tuhan.
Makanya sekarang tolong diukur. Kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang, berarti hidupmu masih dipimpin daging. Ya, lepaskan pengampunan, karena daging itu nggak mau tertunduk takluk kepada firman. Karena hal itu tidak mungkin baginya, nggak mungkin orang-orang hidup dalam daging bisa tunduk pada firman. Ayat yang berikutnya dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Makanya jangan hidup dalam daging, karena nanti kita tidak berkenan kepada Allah. Lalu ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika apa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Nah, sekarang kita lebih dipertajam. Tadi ayat 1 dibuka dengan barang siapa menjadi milik Kristus, tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Siapa orang-orang yang menjadi milik Kristus itu? Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam dalam kamu. Jadi jangan ngaku-ngaku. Karena banyak orang mengaku Kristen, milik Kristus, tapi roh Allah tidak diam dalam dirinya. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sekalipun Kristen KTP-nya, kalau dia tidak memiliki roh Allah, roh Kristus itu dia bukan milik Kristus. Nah, itu tandanya apa, Bu? Yaitu tadi, dia hidup dalam daging atau dalam roh. Lalu ayat 10 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang kita semua ini harusnya mati karena dosa, tetapi di dalam Kristus memang kita ini semua sudah mati, karena kita semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita dikandung di dalam kandungan ibu kita, kata firman Tuhan, kita dikandung di dalam dosa. Tetapi bersyukur karena Yesus datang, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaharui. Karena itu firman ini berkata, ya, tetapi Kristus, ya, tetapi kamu tidak lagi hidup dalam daging, melainkan di dalam roh, ya. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh itu adalah kehidupan karena kebenaran. Kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, ini firman sangat luar biasa. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu wow gak? Wow banget. Nah, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam hidup kita, tidak mungkin kan saudara nggak bisa lepas dari rokok, saudara nggak bisa lepas dari kenajisan, nggak mungkin saudara nggak bisa lepas dari amarah, tidak mungkin saudara nggak bisa bangkit dari hidupmu yang lama, nggak mungkin saudara tidak diberi kuasa untuk menang atas setiap dosa. Kenapa? Ini roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Wow nggak? Wow banget. Ini loh rahasianya. Makanya saya nggak percaya kalau ada orang datang, Bu, bagaimana caranya ya Bu, saya ini jatuh terus di dalam dosa Bu, ya pengen keluar, pengen bangkit, tetapi nggak bisa. Saya bilang bisa. Kamu aja yang nggak mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kamu mendekatkan diri dengan Tuhan, maka tubuh ini memang mati karena dosa, tapi roh kita dihidupkan kembali di dalam kebenaran. Ini roh yang membangkitkan Kristus loh dari antara orang mati. Nggak mungkin saudara yang mau berhenti rokok dia nggak bisa mampukan saudara.
Nggak mungkin saudara yang terikat dengan marah-marah, saudara pengen sabar, nggak bisa, tidak mungkin. Yesus saja yang mati dibangkitkan oleh Roh yang berkuasa itu. Karena itu dia juga sanggup membangkitkan hidup kita dalam hidup yang baru. Jangan ada yang berkata nggak bisa Bu, saya tuh selingkuh udah lama. Ya ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu, nggak bisa, saya udah coba, saya juga tahu, saya dengar khotbah Ibu, Bu, tapi bagaimana ya Bu, saya nggak bisa lepas ini perempuan, Bu, saya sudah terlanjur cinta, pret. Saya cuma bilang ya, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Kalau engkau hidup menuruti daging, engkau akan mati. Bapak jangan sampai Bapak mati binasa, ia lagi melakukan kenajisan tiba-tiba mati. Itu karena salahmu sendiri. Jangan sampai engkau menjadi orang yang ditentukan untuk binasa. Siapa orang yang ditentukan untuk binasa? Roh Kudus sudah tegur, bertobat, nggak mau bertobat. Akhirnya dia ditentukan untuk binasa. Saya berdoa untuk semua bapak-bapak di tempat ini. Ya, jangan coba-coba melakukan dosa-dosa kenajisan, perselingkuhan. Ya, benar-benar saudara, hari-hari ini tuh benar-benar menghancurkan rumah tangga. Jangan sampai ada di antara kita, para perempuan juga di sini, ya, mau ibu-ibu, mau yang muda, jangan jadi pelakor. Ya, sekarang banyak anak muda udah nggak mau kerja, maunya jadi pelakor, ngerebut suami orang, lumayan, nggak usah kerja, dibeliin apartemen. Hei, engkau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi kamu kehilangan nyawamu. Buat apa engkau binasa di neraka? Amin. Bapak-bapak bertobat, amin. Ngomongnya satu tuh yang semangat dari tadi nih, yang aminnya kenceng nih di mana ya? Ya benar saudara, ayo kita berlomba hidup dalam kekudusan, biar hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu, tidak ada yang mustahil. Engkau tinggal ngomong, Tuhan aku mau keluar dari dosa ini, aku mau keluar dari dosa ini. Ketika engkau mau, maka Tuhan akan memampukan. Ya, tadi malam saya bacakan di mesbah doa ada kesaksian seorang ibu. Bu, saya ini seorang ibu, saya terikat dengan perselingkuhan 10 tahun ya. Lalu di masa pandemi saya banyak waktu di rumah, nggak keluar-keluar, jadi saya lihat-lihat khotbah lah di YouTube ya. Saya dengar khotbah ibu, tapi ketika saya dengar saya cepet-cepet skip. Karena saya tidak mau, ibu tuh kalau khotbah selalu ngomong perselingkuhan, persinahan. Ya karena itu kasus yang terbanyak hari-hari ini yang saya layani saudara. Yaitu di WA saya itu yang masuk puluhan ribu. 80% kasus perselingkuhan semuanya. Makanya saya bilang di gereja itu masih banyak setan. Ini orang-orang ke gereja semua nih yang konseling nih. Bahkan ada yang majelis, ada yang pengerja, ada yang full time. Wah macam-macam saudara. Tapi dia bilang, tapi saya mau dengar khotbah ibu, tapi ketika ibu sudah bicara perselingkuhan saya skip. Karena saya masih terikat dengan dosa itu. Tapi lama-lama saya pikir, sampai kapan saya hidup kayak begini? Akhirnya saya cobalah dengar Bu. Puji Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Akhirnya saya dilepaskan dari dosa perselingkuhan. Saya putuskan selingkuhan saya. Dulu saya kalau jatuh, saya bertobat, jatuh lagi Bu. Tapi sekarang enggak. Saya bersyukur setiap malam saya dengar mesbah doa. Setiap kali di mesbah doa, ibu tuh berdoa, roh kenajisan, percabulan tuh rasanya saya dikuatkan lagi Bu. Jadi setiap hari roh saya isi. Bagaimana mungkin mau lemah? Kenapa menjadi lemah? Karena yang diisi daging, rohnya nggak pernah diisi. Saudara bersyukur sekarang ada YouTube. Saudara mau bangun iman sudah ada semua. Ya, mau cari apa lagi? Tinggal kita nih mau atau tidak, roh kita dibangun. Tinggal kita ini ya niat apa enggak untuk berubah. Saya berdoa, saudara jangan merasa aman hari-hari ini. Kita pikir, oh pandemi sudah lewat, oh udah nggak ada corona berarti nggak akan mati, hati-hati. Yesus berkata, di saat orang merasa aman, semua damai, saat itulah dia akan segera datang. Sekarang Injil kerajaan Allah sudah diberitakan lewat YouTube. Seluruh dunia mendengar. Bahkan saya menerima kesaksian, Bu, suami saya tiap hari dengar khotbah ibu loh di YouTube. Padahal dia bule Bu, dia pakai Google Translate loh. Orang-orang yang malah
Injil ini sudah tidak terbatas sekarang, semua bisa mendengar. Yesus bilang, tanda kedatanganku kali yang kedua, akan ada perang, akan ada bencana, itu semua sudah terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Setelah Injil ini diberitakan ke segala makhluk, ke segala bangsa, barulah tiba kesudahan zaman. Dengan media ini, Injil diberitakan ke segala makhluk. Yang dengar mesbah doa di Yunani ada, di Arab Saudi ada. Sampai saya ditunggu, Bu kapan mau ke Yunani? Aduh, tunggu dulu ya. WTC aja jarang saya datangi. Apalagi ke Yunani, sudah kejauhan ya. Tapi Injil diberitakan, orang-orang bertobat, menerima kabar baik. Jangan saudara tertidur, kalahkan kedaginganmu. Kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita dimampukan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, baca sama-sama. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi jika dikatakan apa? Kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita ini semua berhutang, tapi bukan hutang kepada daging. Makanya stop melakukan perbuatan daging. Ya, ayat 12 berkata, jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang yang hidup menurut daging akan mati, binasa. Tetapi kabar baiknya dikatakan, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi hanya dengan hidup dipimpin roh, kita bisa mematikan perbuatan daging. Jangan menyerah saudara ya. Daging ini sama setan beda. Bayangkan tantangan hidup kita. Kita ini sudah harus melawan setan, harus melawan daging lagi. Tapi orang-orang yang ditunggangi setan kayak tadi yang diganduli roh itu tuh, dia pasti karena dia hidup mengikuti daging. Makanya ada celah, setan menumpangi hidupnya. Jadi keinginan daging itu kan telah nyata. Firman Tuhan bilang, percabulan, kenajisan, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, pertikaian, perseteruan. Nanti saudara pulang baca dalam Galatia 5 itu ada. Nanti saudara lihat, kalau masih ada dalam hidup kita semua itu, maka bertobatlah. Itu daging, itu bukan setan. Orang yang selingkuh jangan bilang nih gara-gara setan, Bu. Ih, setan bilang enak di lu, sial di gua. Lu yang selingkuh, gua yang salah. Itu daging, bukan setan. Itu daging. Makanya saya selalu ingetin, makanya di gereja-gereja besar kadang-kadang setan sudah tidak mengganggu, setan cuma kontrol saja. Setan bilang lancar ibadah, lancar coy. Ya, nggak usah diganggu kata setan. Kenapa? Dagingnya udah gede. Kita tinggal kipas saja. Hati-hati saudara, orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Makanya jalan satu-satunya supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, matikan dagingmu. Caranya gimana, Bu? Hidupkan rohmu. Isi roh kita dengan hal-hal yang rohani. Banyak pujian, penyembahan, dengerin khotbah, dan yang terutama menjadi pelaku firman. Dengerin khotbah juga kalau hidupnya nggak berubah, percuma. Ada yang WA saya, Bu, itu ya saya punya kakak selalu dengerin khotbah ibu, tapi kelakuannya nggak berubah, Bu. Ya heran saya, padahal dengerin khotbah ibu terus. Bawa sini, saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat, daripada hidup jadi batu sandungan. Benar nggak saudara? Ya saya bilang orang mau melakukan firman atau tidak, yaitu keputusannya dia. Saya cuma khotbah, tapi kalau kamu mau dia benar-benar diselamatkan, bawa sini. Benar, saya baptis tuh orang. Ya saudara, jangan sampai kita ini cuma dengar firman tapi nggak pernah melakukan. Ya amin-amin di gereja, pulang lupa semua. Berubah, bangun manusia rohmu. Kenapa? Cuma orang yang rohnya hidup, yang hidupnya berubah, yang bisa masuk dalam kerajaan sorga.
Masuk surga tuh tidak gampang. Masuk istana presiden saja tidak gampang, apalagi mau masuk kerajaan Allah. Kita harus benar-benar mematikan kedagingan, ya, dengan roh yang engkau hidupkan. Ini loh Tuhan makanya berkata, Roh Kudus akan beri kamu kuasa. Ya, dikatakan di sana, kita ini orang yang berhutang bukan pada daging untuk hidup menurut daging, tetapi pada roh. Ayat yang ke-14 baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang yang begini yang setan takut, karena hidupmu dipimpin roh Allah. Tapi masalahnya tidak semua orang Kristen hidup dipimpin roh Allah. Ya, kalau engkau tidak dipimpin roh Allah, maka roh halus yang pimpin. Makanya bertobat, serahkan hidup dipimpin roh Allah, maka sah kita ini adalah anak Allah. Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama, sudah mau selesai ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa dikatakan? Roh itu apa? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang Yesus bilang sebelum dia naik ke sorga. Dia bilang kepada murid-muridnya, sebab kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi. Kenapa Yesus bilang begitu? Ternyata ayat ini berkata, karena roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ayat yang ke-17 baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jangan cuma klaim ayat separoh. Kita tuh pinter kalau nggak klaim ayat. Sebab kalau aku anak, aku juga ahli. Enak banget ya kalau ngomong begitu ya. Padahal ayat ini berkata, maksudnya jika engkau anak, maka engkau adalah ahli waris. Ada maksudnya itu di garis stabilo warna orange. Jangan cuma diklaim ayat atasnya, tapi maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan siapa? Kristus. Yaitu jika apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada hukum sebab akibat untuk firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menerima janji-janji Allah, dengan kata lain, kalau kita tidak menderita dengan Dia. Menderita di sini bukan berarti Anda harus miskin, tidak punya duit, bukan itu. Orang kaya menderita banyak nggak ketika dia mau melakukan firman? Banyak. Pengen beli tas LV, Roh Kudus bilang jangan, buat bangun gereja. Menderita enggak? Belum pernah rasa ya? Iya. Saya rasa saudara, saya punya uang, saya bisa beli. Sekarang saya diberkati, tapi enggak bisa. Saya menjadi tawanan roh, seringkali menderita. Jadi menderita itu bukan cuma kita miskin gak punya uang. Yang kaya juga waktu mau melakukan keinginan roh menderita. Nah, kalau engkau tidak mau menderita, engkau tidak layak menerima janji-janji Tuhan. Matikan kedaginganmu supaya rohmu hidup, baru kita layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi ternyata tidak semua pendeta, tidak semua orang Kristen jemaat itu adalah kepunyaan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, mereka yang meninggalkan kejahatan. Amin. Saudara, seperti yang sudah tadi pagi saya sampaikan, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya.
Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga, dari kecil saya Muslim, papi saya haji. Dan saya tidak mengenal Kristus dari kecil. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, ya saya pikir hidup ini adalah ya lahir, bekerja, cari uang, lalu mati. Tidak pernah mengerti ada rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita manusia. Tapi itu yang Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya akhirnya mengikuti apa yang saya mau, apalagi saudara, papi saya itu galak. Saya tidak bermaksud menjelekkan papi saya, tapi ini masuk dalam bagian kesaksian hidup saya. Ya, papi saya kalau mukul itu saudara nggak kira-kira, ya. Jadi dari kecil mungkin karena saya banyak luka batin, akhirnya saya mulai mencari pelampiasan di luar. Dan ya itulah orang kalau tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melakukan segala dosaku dulu itu di luar pengetahuan iman. Aku melakukan semua dosa itu tanpa iman. Aku lakukan di luar pengetahuan akan kebenaran. Lain cerita kalau kita sudah tahu kebenaran tapi kita sengaja pura-pura tidak tahu. Saya jatuh dalam berbagai dosa, ya saya pikir kebebasan atau kemerdekaan hidup itu adalah ketika saya bebas melakukan apa yang saya mau. Ternyata saya makin jatuh, terpuruk hingga akhirnya ketika kita melakukan semua dosa saudara, mengikuti apa yang iblis tawarkan. Tadi pagi saya sampaikan yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia, dan itu semua bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Ya, tadi pagi sudah saya jabarkan keinginan mata. Ya, mata ini tidak pernah ada puasnya. Ya, karena itu Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka gelap seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Ya, yang kedua keinginan daging yang ada dalam dunia ini, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Makanya banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tapi kalau engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, apalagi homoseksual, lesbian, maaf, engkau bukan kepunyaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Iblis bilang gak apa-apa gereja jadi besar, biarin aja. Pada waktu kedatangan Tuhan barulah itu adalah hari penantian. Akan dibuktikan di sana mana yang ilalang, mana yang gandum. Tuhan bilang biarkan aja dulu tumbuh bersama. Ya, karena pada hari penampian nanti akan dibuktikan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus bilang, pada akhir zaman nanti aku baru akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Daripada nanti Yesus baru berterus terang, lebih baik sekarang kita bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Akhirnya saudara, karena saya terpuruk dalam dosa, singkat cerita iblis ngomong hidupmu sudah hancur, kamu sudah rusak, masa depanmu juga rusak, buat apa kamu hidup, mending bunuh diri. Dan saat itu tidak ada pikiran lain dalam benak saya, cuma pengen mati. Karena saya tidak menemukan apapun di hidup ini saudara. Setan datang menuduh saya, hidupmu hancur, untuk apa kamu hidup, mati saja. Dan saya mulai mencari siapa Tuhan itu. Saya mulai bertanya, Tuhan, untuk apa engkau ciptakan aku di dunia ini? Kurang kerjaan banget kau Tuhan. Kenapa engkau ciptakan aku untuk berdosa? Kalau hari ini saya mati bunuh diri, saya tahu saya masuk neraka, terus Tuhan puas. Buat apa engkau ciptakan saya? Tanpa pengetahuan yang benar, saya marah kepada Tuhan. Dan di luar sana saudara, ada begitu banyak orang yang sedang punya pertanyaan yang sama. Dan tugas kita lah untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Tapi bagaimana mungkin Alkitab bilang engkau saja kalau ditinjau dari segi usia
Harusnya kita ini semua sudah jadi pengajar. Tapi yang terjadi adalah apa, saudara? Orang Kristen sekarang datang, duduk, pulang di gereja, tapi engkau tidak mampu menjadi pengajar. Bahkan asas-asas tentang kekristenan itu masih harus diajarkan. Masih banyak orang Kristen yang tanya saya, Bu, merokok itu dosa apa enggak, Bu? Di mana ayatnya, Bu? Saya bilang di pom bensin baca. Gede tulisannya dilarang merokok. Lu nggak usah cari di Alkitab, tidak ada tulisan dilarang merokok. Tapi saya mau bilang, sedangkan di pom bensin saja kau tidak bisa masuk, apalagi di amin yang merokok. Tidak usah angkat tangan. Saya khotbah begini di Jakarta, saudara, di satu mall. Tiba-tiba waktu pulang saya dikejar orang Ambon di mall. Orang Ambon sangar, saudara. Seng makan mati, makan seng juga mati. Dia kejar saya, dia bilang, Ibu pendeta, Ibu pendeta. Saya bilang, kenapa ya Pak? Saya tadi ikut ibadah yang Ibu bawa firman tadi. Saya itu paling tidak suka kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya saya beli itu rokok pakai uangnya pendeta? Terus saya bilang, Bapak ini masalahnya apa ya? Tapi tadi itu Ibu bilang, sedangkan di pom bensin saja saya tidak bisa masuk, apalagi di surga. Saya pikir-pikir itu Ibu betul juga itu. Ternyata seringkali kita nggak usah khotbah tinggi-tinggi bahasanya, Pak. Ya, karena jemaat itu lebih ngerti bahasa yang sehari-hari saja. Terus dia bilang, Ibu, saya tadi dengar khotbah Ibu itu, saya berniat mau berhenti merokok, Ibu. Tapi sudah lama ini memang saya tidak bisa berhenti, Ibu. Karena aduh, bagaimana ya Ibu ya? Ibu kasih saya tips, Ibu. Atau Ibu tumpang tangan ke saya, Ibu, supaya saya berhenti merokok. Saya bilang, Pak, itu adalah niat dari dalam diri. Biar saya tumpang kaki Bapak. Kalau memang Bapak tidak niat bertobat, tidak bisa, Pak. Terus bagaimana tipsnya, Ibu? Nanti kalau Bapak berhenti 1-2 hari itu kan iblis bujuk lagi tuh. Nanti iblis, Bapak lihat rokok kepengen ambil. Nggak apa-apa, ambil aja, Pak. Ambil ya Ibu Dewi. Iya, terus hidupin aja. Hidupin ya Ibu. Terus Bapak taruh di mulut tapi diputer, apinya taruh di bibir. Bapak lakukan itu sehari 3 kali. Saya yakin Bapak berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh. Tapi lebih baik begitu kan, kena api rokok daripada kena api neraka. Kan Tuhan bilang, kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potong tanganmu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan daripada engkau utuh tapi masuk ke dalam neraka. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, potong kakimu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki daripada engkau utuh masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang tukang selingkuh, saya nggak tahu apa yang disuruh potong. Bertobat. Betapa kudusnya Tuhan itu. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Amin. Dan makanya kita ini kalau nggak berubah-berubah, saudara, ya saya selalu berkata, setan itu tidak pernah takut dengan gereja yang penuh. Jangan bangga dulu kalau gereja penuh. Ya, buat tim PPW harus banyak berdoa supaya penyembahanmu itu naik menjadi dupa, bukan gaya-gayaan. Kita penyembahan nggak ada hadirat Tuhan buat apa? Apalagi kalau tim PPW-nya masih hidup dalam dosa. Ya, saudara, apa yang membuat gereja berbeda dengan Holy Wings? Loh bener, kita kalau cuma di gereja mau lompat-lompat, saudara, setan nggak pernah takut engkau lompat-lompat di gereja. Saya kadang kalau lihat di gereja itu orang udah kayak kesetanan, nggak ada bedanya sama Holy Wings, saudara. Apa yang membuat kita berbeda? Ada hadirat Tuhan. Dan ketika orang ketemu hadirat Tuhan, engkau pulang hidupmu berubah. Yang bersinah tidak bersinah lagi, yang homo nggak homo lagi, yang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang kepahitan tidak kepahitan lagi, dan hidupmu berdampak bagi kerajaan setan. Setan takut, engkau juga berdampak bagi kerajaan Allah. Itu yang benar. Kita perlu berdoa hari-hari ini, saudara. Setan nggak takut, jemaat penuh. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu, saya mau tanya sama ibu pelayanan di desa-desa ya? Iya sering. Kalau ibu pelayanan di desa, ada nggak yang kerasukan? Banyak, saya bilang. Kalau di kota ibu pelayanan di gereja besar, pernah nggak ada jemaat yang kerasukan? Saya bilang hampir tidak ada. Nah itu kenapa, Bu?
Dulu pernah ada di Jakarta di gereja besar lagi puji-pujian, ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari langsung mau saya tengking. Tiba-tiba istrinya bilang, "Jangan Bu." "Kenapa?" "Epilepsi." Padahal saya pikir kerasukan saudara. Udah mau saya dalam nama Yesus, bahasa roh kan keluar kan. Istrinya bilang, "Jangan Bu." "Kenapa?" "Epilepsi Bu." "Oh." Terus gimana sadarnya? Nanti sadar sendiri. Nah, di gereja besar di Jakarta, di kota besar itu memang jarang ada yang kerasukan. Menjadi PR dia tanya, "Kenapa ya Bu kalau di gereja besar tidak ada yang kerasukan?" Saya juga bertanya saudara. Lalu Roh Kudus memberi saya pemahaman. Kenapa di gereja besar nggak ada yang kerasukan lagi? Karena setan sudah tidak bekerja di gereja besar. Setan itu cuma kontrol. Setan bilang, "Lancar coy, lancar. Penuh, penuh." Kata setan gini, nggak usah diganggu. Mereka aja kedagingannya udah lebih setan dari setan. Karena daging itu beda sama setan. Galatia pasal yang ke-5 saudara baca tentang kedagingan. Apa itu daging? Daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, ya, perpecahan. Itu ada di dalam daging. Dan barang siapa hidup menurut daging, dia akan binasa, kata firman Tuhan. Ini bunyi alarm atau apa ya? Atau kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan datang kita lagi di gereja, puji Tuhan, haleluya 12 kali ya saudara, langsung masuk surga semua ini. Karena nggak ada yang lagi bersinah, nggak ada yang selingkuh ya kan. Wah, langsung berdoa lah supaya kedatangan Tuhan kita lagi di gereja. Iya, dan ini bunyi apa? Nggak apa-apa kan? Tapi saudara terganggu nggak? Karena orang itu kadang kepo. Ada bunyi itu, ya. Yang pasti bukan dari HP saya. Ini HP saya sudah saya silent. Saya mode terbang pesawat supaya tidak mengganggu, ya. Saudara, jadi ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus, hidup tuh harus berubah. Ya, setan bilang gak usah diganggu orang di gereja. Kenapa? Orang kedagingannya lebih gila dari setan. Ya, dan kalau kita tidak berubah, maka ya hidup kita nih gak ada dampak apa-apa saudara. Bukan soal berapa rajinnya kita ke gereja, berapa hebatnya saya pelayanan, bukan. Tapi tadi pagi saya sudah sampaikan, Tuhan berkata, "Aku tahu siapa milik kepunyaanku." Dan Yesus bilang, "Aku akan berterus terang ketika aku datang kali yang kedua. Aku akan berterus terang." Ngeri itu. Kalau Tuhan berterus terang, baru ternyata kita udah pede selama ini kita melayani. Sorry aja, tidak semua orang Kristen memperoleh janji Tuhan. Kalau kita belajar dari kisahnya bangsa Israel, mereka dipanggil keluar, tapi ternyata tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan yang harusnya ditempuh 11 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Proses 40 tahun ini untuk mematikan kedagingan mereka. Karena Tuhan tidak mau mereka masuk di tanah yang baru dengan pola dan hidup kedagingan yang lama. Saudara, akhirnya saya mau bunuh diri dan saya bertanya, "Tuhan, di mana Engkau? Siapa Engkau?" Saya pengen kenal Tuhan itu. Saya nggak peduli tentang agama. Saya pengen tahu Tuhan yang benar itu siapa. Jangan engkau menjadi Kristen hanya karena warisan dari orang tua. Setiap kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena tidak semua ternyata orang Kristen itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kamu tidak mungkin bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali." Apa artinya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata, "Aku sudah tua, bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku lalu aku dilahirkan kembali?" Yesus bilang, "Kau harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh, dari firman Allah." Saudara, manusia rohani kita harus dibangun. Ketika itu saya pengen bunuh diri, saudara. Saya udah gak peduli mau bagaimana, pokoknya saya pengen mati. Tapi sebelum saya mati, saya bilang, "Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya." Habis ini saya mati dan saya masuk neraka dan Tuhan puas. Saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya. Karena saya ini dari kecil sudah diwanti-wanti papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Apalagi kalau sampai kamu jatuh cinta dan pacaran sama laki-laki Kristen.
Lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya sangat takut dan saya tidak berani deket-deket sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Cie, amin ya. Yang bertobat. Yang tidak bertobat sama juga setan. Yang bertobat, ya saudara, akhirnya ya saya terus hidup ya dengan prinsip saya, dan akhirnya sampai waktu itu saya pengen mati bunuh diri. Saya berdoa, saya nggak tahu berdoa kepada Tuhan yang siapa, tapi di benak saya percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Orang yang paling malang, yang paling bodoh di dunia bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang paling malang adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu orang paling bodoh, saudara. Maaf ya, kita lihat matahari, bulan, bintang, bumi berputar pada rotasinya. Harusnya kita mengaku bahwa ada satu kuasa yang mengatur itu semua. Saya lihat bunga aja ya, itu bunga daunnya hijau, bisa keluar kuning, merah, itu saya, wow, Tuhan engkau itu dahsyat. Itu dari mana itu kalau bukan karena kuasa Tuhan? Nggak mungkin, kita diciptakan manusia, kita punya mata dua semua kan? Ada yang mata tiga di sini? Nggak ada. Kita punya mata dua, hidung satu, lubangnya menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu harus dioperasi. Kalau lubang menghadap ke bawah walaupun pesek, tidak usah operasi, begini saya sudah cukup. Amin ibu-ibu. Ya, karena orang itu kalau pengen cantik nggak puas-puas, nanti pengen cantik terus, nanti ini salah dikit diperbaiki, malah salah. Ya, operasi hidung jadi cantik sih, tapi ngomongnya jadi gini. Ya, pesek nggak apa-apa, lubangnya dua menghadap ke bawah sudah, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena kalau menghadap ke atas repot, hujan masuk air, maka matilah kau. Ya, jadi ya sudah disyukuri saja. Tapi ajaibnya Tuhan ya, kita punya hidung satu, mata dua, mulut satu, mukanya itu beda semua loh. Nggak ada yang sama kan? DNA-nya juga pun berbeda. Itu Tuhan. Kalau orang nggak percaya ada Tuhan tuh kebangetan, saudara. Saya bilang, Tuhan saya percaya engkau ada, tapi siapa engkau sebenarnya Tuhan? Tunjukkan dirimu kepada saya. Hanya ada satu Tuhan yang benar, walaupun agama banyak, hanya ada satu Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Malam itu saya menangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya, papi, mami, saya minta maaf. Selama ini saya jadi anak yang tidak pernah nurut, saya memberontak sama orang tua. Ada begitu banyak pergumulan yang saya tidak bisa cerita bahkan kepada kalian. Tapi satu hal yang saya tahu, saya ini hidup cuma sial bikin masalah, dan tidak ada satu orang pun yang sayang kepada saya. Jadi malam ini keputusan yang saya ambil. Saya mau bunuh diri. Saudara, malam itu ketika saya menangis di kamar saya, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa. Tadinya saya marah karena saya menuduh Tuhan jahat, keluarga saya jahat, semua jahat. Tapi tiba-tiba saya dijamah kuasa itu, saya menangis, saudara, kayak film diputerin semua dosa saya. Saya ini dulu ketika belum bertobat, saya pelatih senam aerobik, saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya, jadi dulu saya ngajar di kantor polisi, di instansi-instansi pemerintah. Saya berdiri di kamar saya hampir 1 jam. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya nangis, dan yang keluar itu adalah tangisan pertobatan. Saya minta ampun selama 1 jam lebih, saya nangis. Saya baru tahu Alkitab berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya dijamah Roh Kudus malam itu, saya nangis, saudara. Tiba-tiba di dalam tangisan saya itu, saya menyebut Yesus terus, mulut saya tidak bisa berhenti, Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah hari itu saya rasa apa? Ada kelegaan baru di hati saya. Ada sesuatu yang baru. Saya nggak ada pikiran lagi mati bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma apa? Aku pengen kenal siapa Yesus itu.
Saya datang ke gereja pakai baju senam. Dari rumah saya minta izin pakai baju senam, sampai di gereja saya ke toilet ganti baju, saya ikut ibadah. Saya ketemu orang gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen tahu siapa Tuhan Yesus itu. Oh iya Bu, nanti setelah ibadah kita ketemu ya. Saya dikasih Alkitab. Saya pulang, saya baca Alkitab, saudara. Saya baca Alkitab itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Dan saya baca di dalam kamar mandi. Kenapa? Saya takut ketahuan. Kalau sudah selesai baca, saya gulung pakai baju-baju selimut, saya simpan di bawah kolong, di lemari, tiap hari saya pindahkan tempat simpannya. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari iblis mengintimidasi saya, kalau ketahuan kamu ditembak kepalamu, mati kamu. Tapi memang benar Alkitab berkata iman itu bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saudara mau bertumbuh dalam iman? Mau dianiaya? Langsung gak ada yang mau. Dianiaya itu bukan cuma mau dibunuh. Ketika engkau difitnah, engkau gak balas, itu dianiaya. Ketika engkau disakiti tapi engkau tidak balas, itu engkau dianiaya karena kebenaran. Lalu saudara, saya tiap hari baca, nggak ada yang bisa tuntun saya karena saya juga sembunyi-sembunyi. Dan waktu hari-hari saya itu kan belum ada YouTube tahun 95. Nah, saudara sekarang enak mau belajar, kebangetan banget kalau orang Kristen hari ini tidak bertumbuh. Saudara mau cari apa aja sekarang, pengajaran itu begitu terbuka lebar. Saya dulu nggak ada, benar-benar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap firman. Karena saya baca dengan ketakutan, tapi itu firman yang saya baca seperti hidup dan menjadi rema. Nggak ada yang saya nggak ngerti. Saya baca Alkitab tuh kayak terbuka semuanya. Saya catat apa yang saya temukan dari ayat demi ayat. Sampai akhirnya saya mulai berubah, saudara. Yang tadinya saya pulang jam 2 malam, dipukulin papi saya. Besok saya pulang jam 3. Saya panjat tiang antena break-break itu di samping rumah. Ya, besoknya saya pulang jam 3, saya panjat, nggak bisa naik, licin, disiram oli. Itu sampai begitu. Sampai saya yakin orang tua saya juga udah nggak bisa atur saya. Dosa demi dosa saya coba semuanya, saudara. Tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang masih mau coba-coba dosa dan baru mau belajar berdosa, kasihan deh lo. Nggak ada, dosa akan mencabut damai sejahteramu. Nggak ada orang hidup bahagia karena dosa. Ujungnya engkau mau bunuh diri, pasti. Jangan simpen dosamu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka dia akan berbahagia, kata firman Tuhan. Lalu saudara, saya mulai mengalami perubahan. Setiap firman yang saya baca dalam perjanjian baru itu masuk dan mengubahkan saya. Tadinya saya orang yang paling malas di rumah, saya berubah menjadi orang yang paling rajin. Tadinya saya suka keluar tengah malam, tapi sejak saya mengenal Yesus, seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih berguna daripada segala-galanya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena Kristus. Itu benar-benar saya alami. Tidak ada kata lain selain tiap hari saya cuma pengen baca Alkitab, mempraktekkan firman Tuhan. Tadinya saya kalau berantem dengan adik saya yang laki-laki, adik saya itu badannya tatoan, saudara. Kalau berantem, dia mau pukul saya, saudara. Dulu kalau saya belum bertobat, saya ambil sepatu di depan saya lempar ke mukanya dia. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mempraktikkan itu susah, tapi saya harus berubah. Saya mulai berubah dalam segala hal. Dari cara berkata, dulu kata-kata kotor, ya, semua berubah. Sampai cara berpakaian, semua berubah. Dulu makin seksi makin bangga. Ketika terima Yesus, makin seksi makin malu.
Kalau ada orang Kristen yang masih suka pakai baju seksi apalagi ke gereja, apalagi udah ibu-ibu pakai rok mini duduk di depan pangku kaki. Makanya kadang pendeta cowok lagi khotbah tiba-tiba dia lagi bergumul itu. Pasti ada sesuatu yang dia lihat di situ. Jadi tolong ibu-ibu tahu diri, ke gereja itu jangan pakai baju yang belum jadi. Amin. Sobek sini, di sini sobek sampai sini, kelihatannya panjang sobekannya sampai sini. Makanya kata kuntilanak begini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai ke bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan Eke apa ye. Makanya kuntilanak sekarang sudah tidak menampakkan diri, udah kalah pamor sama orang Kristen. Hello. Iya, bertobat loh saudara. Lalu saya berubah saudara, ketika akhirnya kakak saya yang paling tua ngomong begini sama saya satu kali, Dep, saya tahu loh kamu sekarang jadi Kristen, kamu ke gereja kan? Saya kaget. Kamu berhenti atau saya kasih tahu papi? Kalau sampai saya kasih tahu papi, kamu tahu, kamu bisa mati loh, dibunuh. Wah, saya tambah takut saudara. Tapi di situ saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya saya harus menyatakan imanku. Karena firman Tuhan berkata, dengan mulut orang percaya, dengan hati orang mengaku, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya berdoa, bergumul, Tuhan beri saya kekuatan. Saudara, ketakutan terbesar di hidup saya itu adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar saya. Karena saya tahu tidak main-main, ada pistol di lemari. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Saya doa puasa saudara, doa puasa saya untuk minta kekuatan. Cuma ngomong satu tok, Tuhan, ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah terima Yesus. Akhirnya satu kali saya bergumul, ada doa puasa di gereja. Saya bilang ini waktunya saya harus ngomong ke papi saya. Saya mau masuk ke papi saya belok ke kamar mandi. Di kamar mandi saya doa dalam nama Yesus. Roh intimidasinya kenceng sekali. Lalu saya ikuti papi saya dari belakang, saya belok lagi ke dapur. Waduh, saudara, bergumul. Akhirnya saya tengking, saya dikuatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Roh Allah yang ada padamu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa kamu takut kepada manusia yang memang akan mati? Lalu saya masuk ke kamar papi saya bilang, Pap, saya mau minta izin. Dia sambil cari-cari apa di lemari, mau kemana? Mau ke gereja. Tiba-tiba dia terhenti saudara. Lalu dia melihat kepada saya. Kata-kata pertama dia bilang, kamu sudah gila. Terus dia bilang gini, oh ini penyebabnya ternyata. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan memang setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh apa belum? Anehnya itu gimana? Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu judi, sekarang nggak judi. Dulu suka maki-maki, sekarang nggak maki-maki. Dulu suami istri ribut, berantem terus, sekarang nggak pernah ribut. Dulu bersungut-sungut, sekarang nyanyi-nyanyi terus. Dulu tukang keluar malam dugem, sekarang betah di rumah baca Alkitab. Sudah seperti itu? Jawab sendiri di dalam hati. Papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Makanya papi perhatikan kamu jadi aneh. Dulu malas, sekarang rajin. Aneh nggak? Tapi kan harusnya dia bisa melihat perubahan hidup saya. Kenapa saya bisa jadi baik? Yesus berkata, engkau itu suratan Kristus yang terbuka dan hidupmu harus bisa dibaca oleh semua orang. Karena Yesus sekarang tidak hadir secara fisik, tapi dunia akan melihat kita sebagai murid-muridnya. Amin saudara. Lalu saudara, papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Dari situ saya mulai diancam. Papi saya bilang, saya enggak main-main ya. Papi dia bilang, kamu apa? Jangan bergaul sama orang Kristen. Papi bilang, papi bunuh kamu, papi bunuh ya. Papi nggak takut masuk penjara. Wah, saya ketakutan di situ.
Saya disuruh belajar agama lagi. Saya ikuti, tapi saya dapat kekuatan di sana. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia dikandung oleh Rohullah lewat Maryam dan dia dilahirkan ke dalam dunia. Saya mendapat kekuatan. Saya catat di buku harian saya. Buku itu ditemukan kakak saya, diserahkan ke papi saya dipanggil. Papi nggak suruh cari kamu kelemahan, papi bunuh kamu. Dari situ saya mulai bergumul. Saya doa puasa, setiap hari nangis. Kalau lewat berpapasan di rumah, papi saya bilang, setan, iblis kamu. Saya tidak boleh duduk makan di meja makan. Saya disuruh makan di belakang. Setiap hari air mata saya menangis. Apa yang menjadi kekuatan? Firman Tuhan. Yesus berkata, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, mereka akan membenci engkau, tetapi aku sudah mengatakan hal ini supaya kalau hal itu terjadi, kamu jangan menolak aku. Dan akhirnya saudara, saya terus dikuatkan sampai akhirnya tahun 96. Saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya hidup seperti ini? Nyatakan kehendakmu buat saya, jamah hati papi saya. Desember akhir 96 saya dipanggil papi saya, dia tanya, papi tahu kamu nggak berubah. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan, kamu mau ikut siapa? Kalau kamu tetap di agamamu, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya pamit saudara, saya bergumul hari-hari itu, Tuhan, saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya juga tidak bisa pergi dan hidup tanpa siapa-siapa. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa begitu berat yang saya alami? Saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis. Tuhan, satu hal yang saya minta, apapun resiko saya di depan, satu yang saya minta, tuntun saya, dan jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan. Karena kebahagiaan di hidupku hanya ketika aku hidup di dalam rencana Tuhan. Saya berdoa malam itu dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya menangis di situ, tidak mudah saudara. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya datangi papi saya dan mami saya bilang saya mohon pamit. Mereka kaget karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau saya akan mengambil keputusan itu. Papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya, karena memang saya 5 bersaudara, saya anak yang dia paling sayang. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri di kakimu, tolong kembali ke agamamu. Saya peluk papi saya bilang, Pap, saya sayang sama papi, tapi saya tidak bisa suruh menyangkal Tuhan Yesus, karena saya merasa Tuhan merubah hidup saya. Tapi saya sayang sama papi. Kalau kamu sayang, kenapa kamu lakukan ini? Kamu ngomong apa yang harus papi lakukan supaya kamu kembali. Saya cuma peluk papi saya. Mami saya menangis, dia bilang, tunggu mami mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, mami tidak mengerti apa yang saya sedang alami. Saya juga tidak mau meninggalkan keluarga seperti ini. Tapi ini keputusan saya, Mam. Nanti kamu mau makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Saya cuma bilang, saya ikut Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso, saya tinggalkan keluarga, cuma bawa beberapa pakaian. Saya menuju ke kota Palu. 7 jam perjalanan. Sampai di kota Palu, saya cari sepupu saya. Mereka ngontrak satu rumah anak-anak kos begitu. Saya numpang di situ, dan untuk bisa dapat makan, kalau anak kos sudah berangkat kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak. Kadang saya lagi cuci pakaian, iblis datang ngomong, goblok, ikut Yesus jadi pembantu, pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu itu, ngapain kamu menderita? Tapi saya baca Alkitab, Tuhan bilang, berbahagia jika engkau menderita karena kebenaran.
Karena roh kemuliaan itu ada padamu, dan engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Karena jika engkau menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saya jalani proses itu 1 tahun di kota Palu. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada 1 orang pun yang bisa saya jadikan sandaran untuk hidup saya. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau sudah mengubah hidupku dan itu cukup. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Itu yang tanpa gelar karena saya tidak punya ijazah. Dan saya diutus pelayanan ke Solo. Dan di Solo saya berjumpa dengan Arjuno dari kota Solo, laki-laki terganteng di Solo. Dan kami menikah. Waktu saya menikah, saya telepon papi saya. Saya bilang, Pap, ini Debbie, saya mau minta doa restu. Debbie siapa? Debbie Basir, anaknya papi. Dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi dia sudah mati. Jadi kamu mau nikah atau mau dikubur, jangan pernah kabari ke sini lagi, karena sampai di akhirat kita tidak ketemu. Saya cuma meneteskan air mata, dan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Dan saya diproses Tuhan berakar ke dalam, terus berakar. Tidak ada yang melihat, saudara. Nggak ada 1 orang pun yang melihat ketika kita sedang diproses berakar. Tidak ada yang tahu. Tapi itu yang terbaik. Karena bangunan kekristenan itu kuat atau tidaknya, itu tergantung dari akar kita. Kenapa pohon korma itu menjadi pohon yang menjadi perumpamaan di Alkitab? Karena korma itu kalau ditanam, dia nggak langsung bertunas ke atas, ditekan pakai batu besar, dia akarnya ke dalam mencari air di padang gurun, membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung ke atas. Tapi orang Kristen zaman sekarang pengennya cepet, langsung ke atas. Kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus? Supaya bangunan kekristenanmu itu teguh. Saya pernah melewati yang sepahit itu. Karena itu tidak ada satupun yang bisa lagi membuat saya jauh dari Tuhan. Saya baru mengerti Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, ataupun aniaya, tidak ada satupun. Karena aku sudah mengalami Kristus. Kenapa kita perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus? Supaya engkau kuat menjalani hidup kekristenan. Karena ikut Yesus itu tidak enak. Enggak enak ikut Yesus itu. Siapa yang bilang ikut Yesus itu enak, saudara? Kalau engkau berkata enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh melakukan firman. Kalau engkau belajar sungguh-sungguh melakukan firman, ikut Yesus itu tidak enak, penuh dengan air mata. Tapi itulah proses. Sebab Tuhan lebih tertarik mengubah karaktermu ketimbang menjawab semua persoalan-persoalan di hidupmu. Kalau karakter kita belum berubah, buat apa Tuhan jawab masalahmu? Biar Tuhan ubahkan kita dulu. Ini waktunya sudah habis, Pak. Kita tambah sebentar ya, Pak ya. Karena ini baru pembukaan, Pak. Belum khotbah loh ini. Baru pembukaan udah habis waktu. Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Saya ikut Tuhan dari tahun 95, penderitaan, air mata, difitnah, direndahkan, dihancurkan. Tapi saya tahu itu adalah proses berakar yang sedang Tuhan izinkan supaya bangunan iman saya itu kokoh. Jadi sekarang kalau cuma saya difitnah, kecil.
Udah nggak ada yang bisa merampas damai sejahtera saya. Saya pernah melewati yang lebih berat daripada itu. Ketika saya difitnah, ketika direndahkan, terima kasih Tuhan, aku berbuat satu lagi kasih karunia buat Engkau. Saudara, waktu engkau diproses, bersyukurlah. Karena tidak semua orang diproses karena kebenaran. Kalau engkau dipenjara karena engkau berbuat dosa, itu memang seperti itu. Tapi kalau engkau dihina, difitnah, disalahkan padahal engkau tidak salah, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan. Alkitab bilang, bersyukur. Ubah cara pandang kita hari-hari ini. Biar engkau berani berkata, ini aku Tuhan, ubah aku, bentuk aku, sekalipun itu sakit. Kenapa saudara? Karena kita sedang mempertaruhkan nilai kekekalan di dalam hidup ini. Dan sekarang waktunya kita memperjuangkan itu. Bukan nanti sudah mati. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah sungguh-sungguh ikut Yesus, dia berkata, mati itu keuntungan. Jadi saudara tidak usah terlalu takut mati. Amin. Nggak usah terlalu takut mati. Itu pesan saya di dalam masa pandemi yang selalu saya sampaikan lewat khotbah-khotbah saya di doa malam. Dan ternyata memang pandemi itu yang banyak orang mati terbunuh bukan cuma karena virus, tapi karena ketakutan. Banyak sekali orang ketakutan. Ternyata banyak yang masih takut mati. Kita tidak boleh mencobai Tuhan, tapi jangan engkau menggeser imanmu. Saya selalu berkata, penyebab orang mati saudara, saya berkata selalu begini, mati hidup kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Saya ini udah berkali-kali kena corona, semua varian saya coba. Loh benar saudara, karena saya berdoa. Hari-hari itu semua ketakutan, semua bersembunyi. Ketika lockdown pertama kali dibuka di Jakarta, mereka bilang, ibu, kami sudah masuk kantor bu, tidak ada pendeta yang berani khotbah di kantor. Ibu mau datang nggak? Teman-teman saya pendeta bilang, Bu Debi hati-hati, pendeta banyak sekali yang mati. Saya bilang, saya doa dulu tanya Tuhan ya. Itu kan alasan yang paling bijak dari pendeta, biar dibilang rohani kan. Saya doa, saya tanya Tuhan, Tuhan saya besok itu pelayanan di kantor nih, semua pendeta takut sembunyi, saya berangkat atau tidak? Tuhan cuma jawab gini, tidak tahu diri kau. Di saat orang semua lagi ketakutan, harusnya engkau pergi untuk memberitakan Injil kabar baik itu, tidak perlu takut. Kenapa kau bersembunyi? Saya telepon orangnya, besok saya datang. Itu pertama kali lockdown buka, Tuhan bilang itu mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masuk kantor demi sesuap nasi. Tapi kamu yang hamba Tuhan bersembunyi. Saya datang saudara, dan saya berdoa saat itu, Tuhan kalau Tuhan mau izinkan saya kena, tidak apa-apa, untuk saya bisa bersaksi. Supaya jemaat ini jangan berpikir dia itu mati karena corona. Tidak usah tunggu kena corona, kalau mau waktunya mati lagi tidur pun bisa. Bilang kanan kirimu, hati-hati. Iya, lo goal dari seorang percaya itu, dia nggak takut lagi mati. Karena bagi kita mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Saya ngomong sama suami saya waktu itu, kita jangan terlalu takut berlebihan. Di tengah masa pandemi ini sudah ada satu jumlah yang akan dipanggil Tuhan. Tinggal kita nih siap-siap. Kalau di antara kita satu keluarga ada yang masuk dalam daftar jumlah itu, maka kita ini orang percaya. Kita percaya kita mati masuk surga, nggak usah takut. Tapi kalau di antara kita tidak ada yang masuk jumlah itu, Tuhan izinkan kita kena, nggak ada yang mati. Saya yang pertama kena, yang Delta itu saya kena dengan suami, terjangkit dari ipar saya di Solo. Dia umur 48 tahun meninggal kena Delta.
Dan di saat itu Delta baru merebak di Indonesia. Waktu ipar saya ini meninggal umur 48 tahun, tidak ada komorbid, sehat. Hanya 1 minggu lewat mati. Ketika dia meninggal, saya pas lagi ada di Solo. Kita semua bilang nggak usah ke rumahnya. Dia langsung dari rumah sakit dikuburkan ke pemakaman. Tapi anak istrinya semua di rumah itu positif kena Delta. Kita dapat telepon, kakak ipar saya itu nangis guling-guling di jalan. Tidak ada satupun tetangga yang berani datang, semua hanya intip lewat horden. Karena saat itu ketakutan begitu luar biasa. Saya bilang sama suami saya, kita nggak bisa begini, kita harus datang ke rumahnya, kita beri dia kekuatan, kita kasih dia penghiburan. Tuhan tahu bukan niat kita untuk mencobai Tuhan. Suami saya agak takut, dia bilang, saya tunggu di pagar, kau yang masuk. Dalam hati saya, kalau saya kena corona, kan ini virus, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan kan. 1 orang kejangkit, ini virus alkitabiah banget kan. 1 orang terjangkit, seisi rumah terjangkit kan. Jadi saya tuh datang, kakaknya peluk saya, menangis, saudara, di sini. Saya doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi saya kasih dia kekuatan. Bersyukur suamimu sudah syok, saudara. Umur 48 tahun, tidak sakit apa-apa, cuma seminggu. Di grup itu masih ngomong, saya kena corona, doakan ya. Gini. Besoknya gini, agak sesek, makan mas, makan. Nggak nafsu, harus dipaksa. Hari ketiga masih bercanda. 5 hari, 6 hari sesek, 7 meninggal. Ngeri, kita takut semua. Kami pulang dari Solo sampai di Jakarta, suami saya demam, nggak bisa makan, muntah-muntah. Kakak ipar saya telepon, cepat PCR, kami 1 keluarga di Solo sudah positif. Kita pergi periksa, benar kami berdua positif, karena anak-anak nggak ikut ke Solo. Baru kali itu saya lihat suami saya udah mau mati, saudara, tidak berdaya, pegang HP aja nggak bisa. Tiap berapa menit muntah, nggak bisa makan apa-apa. Saya bilang sama suami saya jangan sampai ke rumah sakit ya, jangan sampai sesak napas. Kamu ke rumah sakit mati kau, bukan apa-apa, nggak ada yang urus kan, nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang kasih minum. Bener ya. Terus saudara, akhirnya saya juga kena itu ya. Dia nggak bisa makan apa-apa. Saya cuma ingat dia suka pisang, saya kasih pisang, nggak muntah, lumayan bisa makan 1 pisang. Malamnya saya habis mesbah doa, sesak napas, saudara, saya bunyi gini, sudah keringetan saya ditambah. Dan kita itu waktu itu kena karena intimidasi iblis. Kakak saya nih baru di depan mata, bener-bener nih bunyi napas saya begitu. Setan bilang, malam ini kamu sesek, besok dibawa ke rumah sakit, 3 hari kamu mati. Takut saya. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saya duduk di studio, saudara, saya sudah ingat siapa teman yang mau saya telepon, karena banyak yang ngomong, Bu kalau butuh rumah sakit ngomong ya, nanti saya kasih rumah sakit. Lagi saya ingat begitu, Roh Kudus ngomong gini, kenapa kamu mengandalkan manusia? Kamu tuh hamba Tuhan. Angkat imanmu, angkat perjamuan kudus. Saya bilang ke suami, Tuhan suruh saya perjamuan kudus. Suami saya bilang, saya juga dapat sama. Ayo kita sama-sama perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus malam itu di kamar. Habis perjamuan kudus, napas saya langsung lega. Jam 2 malam saya batuk, pengen muntah, saya lari ke kamar mandi, saya muntah, saudara, itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Itu loh Tuhan. Akhirnya itu kita awal-awal Delta itu Mei. Setelah akhir Mei itu Juni, merebak itu Delta, rumah sakit penuh orang sampai di tenda-tenda. Saya bersaksi lah di mesbah doa tentang perjamuan kudus. Dan semua jemaat mesbah doa yang tidak kebagian rumah sakit, mereka kena. Ada satu yang bersaksi, Bu, suami saya udah delek-delek, napasnya tinggal 1-1. Udah panggil istrinya ini, asuransi di bawah situ ada, terus sertifikat rumah, ya ini nanti kekayaan kita, ini bener. Istrinya ngomong,
cari oksigen nggak ada, semua nggak ada. Istrinya bilang gini, "Pak, Bu Debi kan di mesbah doa bersaksi, mereka perjamuan kudus, Papa masih bisa kuat nggak kita perjamuan ya?" Dia mengangguk, mereka perjamuan saudara. Malam itu seperti yang saya alami, dia muntah keluar semua riaknya. Itu kan yang setengah mati ngeluarin riak kan. Dari situ semua jemaat mesbah doa itu bersaksi tentang bagaimana kuasa perjamuan kudus di tengah masa pandemi. Dan saya baru melihat di situ saudara, benar. Ingat saya berkata, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin saudara. Di tangan Tuhan. Jangan geser imanmu, jangan terlalu takut, nggak usah dibesar-besarkan ya, karena Tuhan lebih besar pegang kendali atas hidup kita. Tapi orang Kristen itu alay lebay kalau nyanyi di gereja, "Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku." Pret, baru satu aja yang mati udah ketakutan, tapi kalau nyanyi alay lebay. Makanya setan bilang biarin aja, alay itu alay ya. Terus kalau doa udah iya, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang ini. Makanya saya bilang tidak semudah engkau ngomong firman itu. Engkau harus mengalami Tuhan, engkau harus mengalami kuasanya, sehingga engkau punya iman yang kuat dan berkata, "Aku percaya Tuhan." Sudah lebih 14 menit. Mau dilanjutkan? Anda puas, saya lemes. Karena saya besok subuh harus terbang ke Makassar. Dari Makassar saya ke Morowali. Dari Morowali saya ke Pentena. Ada seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Itu adalah pelayanan kami setiap bulan. Kami kumpulkan pendeta-pendeta desa untuk menguatkan mereka. Karena ternyata banyak hamba Tuhan yang sudah mulai loyo dan tidak punya iman lagi saudara. Dan saya bilang, Tuhan, selama aku masih hidup, capek saudara, capek. Dan ini adalah proyek menabur dari kami. Tidak dapat PK, kami keluar uang untuk pendeta-pendeta di desa. Tapi saya utang nyawa sama Tuhan. Kita semua utang nyawa sama Tuhan. Dan kita harus melakukan saudara. Selama saya bilang masih siang, Yesus berkata, "Bekerjalah selama hari masih siang." Apakah hidup kita ini sudah berdampak? Apakah kita hidup ini sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan kerajaan Allah? Apa kita cuma hidup sibuk bagi diri kita sendiri, alay lebay dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita nggak pernah lihat kebutuhan orang banyak? Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita baca satu ayat biar ini dikatakan khotbah. Kalau tidak ayat belum sah saudara ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai ayat 12. Kolose pasal yang kedua, kita baca ayat 6 sampai ayat 12. Baca bersama, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, kita sudah berada di dalam Yesus. Menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi saya undang para imam musik maju ke depan. Menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi kita harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Jalani setiap proses hidup kita, biarlah akar kita makin kuat ke dalam.
Kita mau angkat pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Bukan hanya nyanyian yang kami naikkan kepadamu, tapi sikap hidup yang bertobat itu penyembahan kita. Bukan hanya pujian yang keluar dari mulut, tapi pertobatanmu itu yang Tuhan nantikan.